Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Khairul Latifah, Arsa Sailendra Putra, dan Rizal Budi Setiawan ingin menyampaikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa, seperti filosofik dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Prancis, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan falsafah dalam bahasa Arab. Para filsuf memberi batasan yang berbeda-beda mengenai filsafat, namun batasan yang berbeda itu tidak mendasar. Selanjutnya, batasan filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang diambil dari dua kata, philein dan sophia. Philein yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan atau pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Berikut ini disajikan beberapa pengertian filsafat menurut beberapa para ahli. Plato 428-348 sebelum Masehi. Filsafat tidak lain ahli pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas menyelidiki tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Cicero 106-43 sebelum Masehi. Filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni, the mother of all the arts. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai art vitae atau seni kehidupan. Berikutnya Immanuel Kant 1724-1804. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat kita kerjakan? Jawabannya metafisika. Kedua, apakah yang seharusnya kita kerjakan? Jawabannya etika. Dan ketiga, sampai di manakah harapan kita? Jawabannya agama. Yang keempat, apakah yang dinamakan manusia? Jawabannya antropologi. Dan masih banyak pengertian yang lain dari para ahli. Dari beberapa pengertian filsafat secara terminologis di atas, dapat ditegaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh, serta radikal, sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. 2. Filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat ini merupakan perluasan dari fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Sebagai filsafat negara, tentunya Pancasila harus berperan sebagai pandangan hidup oleh semua masyarakatnya. Berikut ini adalah fungsi filsafat Pancasila bagi negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat di pembukaan UUD 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Tujuan filsafat Pancasila 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang menjunjung keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM, seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. 4. Untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. 5. Menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran. Berupa kedanaan sila 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan yang satu berupa perdanaan sila 3. Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarad, tidak maujud atau lebih tidak maujud arti daripada kata dasarnya. Dari Notonagoro 1967-39. 2. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai agama, nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. 3. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Pancasila yang berisi 5 sila menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Kesatuan sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga, lalu seterusnya. 2. Hubungan kesatuan sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hierarkis piramidal seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya atau dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hierarkis piramidal tersebut. Berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi.
A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya adalah kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan. A. Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal, merupakan satu kesatuan yang bersifat organis, yaitu 1. Terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan. 2. Masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. 3. Meskipun berbeda, tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi. 4. Bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan. 5. Keseluruhan membina bagian-bagian. 6. Tidak boleh satu sila pun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan. B. Bentuk susunannya adalah hierarkis piramidal, yakni kesatuan bertingkat di mana tiap sila di muka, sila lainnya merupakan basis. Pancasila yang bentuk susunannya hierarkis piramidal adalah sebagai berikut. Sila pertama, meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua, diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila ketiga, diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, meliputi sila keempat dan sila kelima. Sila keempat, diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan meliputi sila kelima. Sila kelima, diliputi dan dijiwai oleh seluruh sila-sila. Selanjutnya, konsep negara Pancasila. Yang pertama, bersifat sosialistis, religius. Yang kedua, semangat kekeluargaan dan kebersamaan. 3. Semangat persatuan. 4. Musyawarah. 5. Menghendaki keadilan sosial. Ide pokok bangsa dan kebangsaan Indonesia dapat dilihat dari sifat keseimbangan Pancasila, yaitu pertama, keseimbangan antara golongan agama Islam dan golongan nasionalis atau negara teis demokrasi. Yang kedua, keseimbangan antara sifat individu dan sifat sosial atau aliran monodualisme. Yang ketiga, keseimbangan antara ide-ide asli Indonesia atau faham dialektis. Selanjutnya, faham integralistis atau faham negara persatuan, tercermin dalam nilai-nilai dasar faham kekeluargaan, yaitu yang pertama, persatuan dan kesatuan serta saling ketergantungan satu sama lain dalam masyarakat. Yang kedua, bertekad dan berkehendak sama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa serta kebersamaan. 4. Kedaulatan rakyat dengan sikap demokratis dan toleran. Yang kelima, kesetiakawanan sosial non-diskriminatif. Yang keenam, berkeadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. 7. Menyadari bahwa bangsa Indonesia berada dalam tata pergaulan dunia dan universal. 8. Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.